Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy. Inilah seputar iNews Siang. Sudah mau lebaran tapi warga masih saja perang petasan. Di Depok, Jawa Barat, tawuran dan perang petasan memicu kebakaran tiang listrik dan membuat warga panik. Bagi raya. Ya, ini pemirsa, lapak pedagang koran dan sejumlah tiang listrik di Jalan Keadilan Raya Sukma Jaya Kota Depok terbakar. Warga panik melihat api membesar dan khawatir api merambat ke permukiman. Ya, kebakaran terjadi akibat aksi perang petasan sekelompok remaja di waktu sahur. Tawuran di wilayah ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Akibat kebakaran kabel dan tiang listrik, aliran listrik ke sejumlah rumah terputus. Sehari sebelum Lebaran, ruas jalur arteri Cirebon, Jawa Barat masih dibanjiri ribuan pemudik motor hingga siang ini. Arus lalu lintas tersendat akibat pasar tumpah atau aktivitas pasar yang meluber ke jalan raya. Ribuan pemudik motor tersendat saat melintas di depan Pasar Mundu, Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Pemudik motor bergerak merayap sepanjang 1 km akibat banyaknya aktivitas pasar tumpah atau pasar yang meluber hingga jalan raya. Keberadaan pasar yang berada di sisi jalur Pantura ini membuat pemotor harus sering berhenti karena banyak warga lalu lalang menyeberang untuk belanja kebutuhan Lebaran. Satu hari jelang Lebaran, pemudik motor dari Jakarta menuju Jawa Tengah masih membanjiri jalur Pantura. Kemacetan bahkan terjadi di sejumlah titik pertemuan arus lantaran kendaraan tidak hanya didominasi pemudik, tapi juga warga lokal yang bepergian untuk belanja berbagai kebutuhan Lebaran. Kepadatan pemudik motor diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti. Banyak pemudik memilih pulang kampung H-1 Lebaran untuk menghindari kemacetan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik masih memadati stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta. Dan berikut laporan Yasmin Atania untuk Anda terkait informasi terkini mudik hari ini. Pemirsa, satu hari menjelang Lebaran, situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih terpantau ramai, khususnya oleh mereka yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Adapun untuk tujuan favorit ini seperti Surabaya, kemudian juga Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Bandung. KAI mencatat untuk hari ini akan ada lebih dari 50.000 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daob 1 Jakarta. Adapun khususnya untuk di stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan ini ada sekitar lebih dari 18.000 penumpang. Meskipun terkait dengan keberangkatan ini masih terpantau tinggi, namun tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik di hari ini. Saya akan coba mewawancarai pemudik di sini yang nampaknya masih menunggu keretanya tiba ya pemirsa ya. Kita langsung saja ke sini. Selamat siang Bapak Ibu, dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Bapak Arianto. Ibu Wati. Ya. Ibu ini mau mudik kemana nih rencananya nih? Madiun. Ke Madiun? Iya. Oke. Bapak kenapa memilih keberangkatannya H-1 Lebaran? Kenapa Pak? Dapat tiketnya dan gitu, tanggal dikit ya. Tiketnya susah banget, udah 3 bulan yang udah susah gitu. Udah online, berapa online dah. Ya baru dapatnya H-1 Lebaran ini ya Pak ya. Bapak mau tanya dong Pak, ada hal yang dikangenin gak sih Pak selama menjalani Idul Fitri di kampung halaman tuh apa gitu yang biasa dilakuin sama keluarga di sana? Ya biasa aja gitu aja. Sudah selama itu 3 tahun, iya. Kumpul sama keluarga 3 tahun belum pulang gitu. Oh, oke. Baik. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Semoga perjalanannya nanti lancar ya Pak sampai ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Ya baik, itu tadi wawancara kami dengan sejumlah calon pemudik yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke Madiun. Dan bagi Anda pemirsa yang baru berencana untuk mudik setelah hari Lebaran pada periode 20 Maret hingga tanggal 1 April 2026, ini masih tersedia sekitar 312.000 kursi yang dapat Anda akses. Dan bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudik hari ini diharapkan untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari adanya keterlambatan. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Jemi Jasin, iNews melaporkan.
Berbeda dengan jalur arteri Pantura yang masih macet, ruas tol Trans Jawa hari ini relatif lengang. Arus mudik lancar karena masih diberlakukan one way hingga siang ini. Arus kendaraan di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat lancar siang ini pemirsa. Ribuan kendaraan bisa melaju normal 60 hingga 80 km per jam. Dan kondisi ini berbeda dengan puncak arus mudik 2 hari kemarin yang padat dan beberapa tersendat. Hingga siang ini one way atau sistem satu arah masih diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Korlantas Polri menyatakan one way nasional akan selesai Sabtu besok seiring berakhirnya puncak arus mudik. Namun pagi tadi kepadatan kendaraan pemudik sempat terjadi pada ruas tol Jakarta Cikampek. Akibatnya memicu antrean kendaraan di rest area kilometer 57. Guna mencegah penumpukan di dalam rest area, Polda Jawa Barat akan melakukan sistem buka tutup pada pintu masuk. Penerapan buka tutup ini akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di dalam rest area. Polda Jawa Barat mengimbau pengendara tidak berhenti di bahu jalan tol jika tidak bisa masuk ke dalam rest area. Arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat siang ini terpantau lancar. Pengendara bisa melaju hingga batas maksimal. Meskipun harus lalu lintas sudah kembali normal, pemudik diimbau agar tetap waspada serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan Anda. Sementara itu setelah sempat dipadati kendaraan pada puncak arus mudik kemarin, kondisi pelabuhan Merak Banten kini lengang. Volume kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera terus menurun. Dan penurunan volume kendaraan ini terjadi setelah puncak arus mudik lebaran yang berlangsung pada tanggal 18 dan 19 Maret kemarin. Pada periode tersebut lonjakan jumlah kendaraan sempat menyebabkan kepadatan di sejumlah titik menuju pelabuhan. Pemirsa, sebanyak 76 lokasi di Jakarta menggelar sholat Id Jemaah Muhammadiyah pada pagi tadi. Salah satunya di halaman gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Ribuan jemaah Muhammadiyah dari Jabodetabek datang sejak pagi untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Jemaah memenuhi halaman gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, bahkan saf salat meluber hingga ke ruas jalan di sekitar lokasi. Suasana khidmat terasa sejak takbir berkumandang. Meski di tengah kepadatan, jemaah tetap mengikuti rangkaian sholat dengan tertib. Sementara itu puluhan petugas kepolisian disiagakan untuk mengatur lalu lintas ormas, maksud kami di depan gedung Muhammadiyah. Sementara itu Ormas Muhammadiyah merayakan Idul Fitri pada hari ini. Sementara pemerintah menetapkan Idul Fitri pada Sabtu besok. Di Yogyakarta ribuan umat menggelar sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Dalam khotbahnya, Khatib menyampaikan agar umat Islam senantiasa menjadi lebih beriman dan bertakwa usai menjalankan ibadah puasa. Meski di tengah terik matahari, jemaah tetap khusyuk menjalankan sholat Idul Fitri. Lebaran hari ini masyarakat ramai berburu bahan masakan untuk menu istimewa. Salah satunya tentu saja daging sapi. Meski harga melambung hingga 150 bahkan 170 ribu rupiah per kilogram, warga tetap ramai membeli daging di pasar tradisional. Meski harga daging sapi tembus Rp150.000, warga tetap antusias belanja daging di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Pagi tadi atau satu hari sebelum Lebaran, lapak pedagang daging sapi di pasar tradisional Blok 3 Senen, Jakarta Pusat ramai dipadati pembeli. Warga memilih beli daging mendekati hari Lebaran agar mendapat daging sapi segar untuk diolah jadi menu rendang dan semur. Nggak normal sih, biasanya sih nggak segitu harganya juga. Mungkin karena Lebaran kali ya, jadi harganya pada naik semua. Sembako semua juga pada naik. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, lapak daging sapi di Pasar Rebo diserbu pembeli sejak pagi tadi atau sehari sebelum Lebaran. Meski harganya melonjak Rp40.000 per kilo atau kini menembus Rp170.000 per kilogram, warga tetap antusias beli daging untuk memasak menu Lebaran seperti rendang dan semur. Naik tinggi Pak. Berapa sekarang? 17. Kalau normalnya berapa? Normalnya kalau sehari-hari 13. Ya. Sejak kapan tuh naiknya harga daging?
Ya semenjak kemarin aja, kalau yang 17 hari ini aja. Selain daging sapi, harga daging ayam juga melonjak hingga Rp45.000 per kilogram dari biasanya Rp32.000 per kilogram. Namun warga tetap antusias membeli demi bisa menyajikan menu istimewa di hari Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Besok Lebaran, apakah Anda sudah punya kue kering untuk sajian di meja tamu? Kalau belum, kami akan ajak Anda berbelanja kue kering di Kampung Nastar, Tangerang, Banten bersama Naura Syafika berikut ini. Tangerang di mana Kalau misalnya pemirsa lagi cari kue kering belinya di mana, pas banget saya lagi ada di Kampung Nastar, Kota Tangerang, di mana Kampung Nastar ini setiap menjelang Lebaran itu memproduksi ribuan kue nastar dan juga kue kering lainnya. Jadi langsung aja kita cek ke dalam untuk proses pembuatannya dan juga ada pilihan apa aja. Let's go! Pemirsa, hari ini saya mau mencoba bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini karena kelihatannya handal banget nih bikin-bikinnya. Nah, ini kali ini bukan bikinnya nastar, tapi bikinnya kuku macan. Ini isinya blueberry dan menjadi salah satu favorit juga di toko ini. Pertama, tadi aku diajarin ambil ini dulu ya Ibu ya. Yang bulatin dulu adonan ini, terus dibulat-bulatin dulu. Gini ya Mbak ya. Pemirsa, ternyata susah ya bikinnya. Kelihatannya sih gampang kalau ngeliat ibu-ibu. Kayaknya tapi mereka sudah terlatih ya. Kalau gitu terima kasih ya ibu-ibu sudah ajar di saya. Daripada susah-susah nih ya, bikin dari awal gitu, mendingan saya beli aja lah langsung yang udah jadi. Nah, ini dia yang udah jadi dan menjadi best sellernya di tahun ini. Nastar dan nastar keju. Jadi kalau misalnya untuk pemirsa yang masih bingung mau beli kue kering untuk menjamu tamu di Lebaran nanti, saya saranin bisa langsung datang ke Kampung Nastar yang ada di Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, warga Kampung Ketupat di Bandung, Jawa Barat banjir pesanan. Ratusan ribu ketupat laku terjual setiap hari. Merayakan Idul Fitri tidak lengkap tanpa sajian ketupat. Jelang Lebaran, kawasan yang terletak di Gang Ketupat 2 Bandung, Jawa Barat sudah ramai dengan aktivitas membuat ketupat Lebaran. Kawasan ini memang dikenal dengan Kampung Ketupat karena sudah puluhan tahun bahkan turun-temurun membuat ketupat. Sebagian besar warga di kampung ini setiap hari merakit sarang ketupat untuk dijual. Di kampung ini sekitar 300 kepala keluarga menjadi pengrajin ketupat musiman. Dalam satu hari warga bisa memproduksi hingga ratusan ribu sarang ketupat. Pesanan semakin meningkat saat mendekati Idul Fitri. Setiap hari dijual ke pasar tradisional di Kota Bandung, bahkan dijual hingga keluar daerah. Satu kulit ketupat sendiri dihargai Rp2.000, sementara kulit ketupat yang telah diisi beras ketan dihargai Rp5.000 per buah. Dengan meningkatnya permintaan kulit ketupat diharapkan bisa menambah penghasilan warga Kampung Ketupat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Hati-hati saat menukar uang baru di pinggir jalan atau di tempat tidak resmi. Baru-baru ini pabrik uang palsu rumahan di kawasan Purwakarta, Jawa Barat terbongkar. Pelaku memanfaatkan momen Lebaran untuk menyebarkan uang palsu tersebut. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat digerebek tim Satreskrim Barreskrim Polri. Dari dalam rumah, petugas mendapatkan sejumlah alat bukti pembuatan uang palsu. Di antaranya, mesin printer, satu set komputer, hingga ribuan lembar kertas Dupont sebagai bahan baku. Sindikat pengedar uang palsu memanfaatkan momen Lebaran untuk mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah. Seluruh pelaku kemudian dijerat dengan dugaan tindak pidana peredaran uang palsu. Atas peristiwa ini, polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli ke permukiman warga. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas atau musibah kebakaran di rumah warga yang ditinggal mudik. Menyusuri gang-gang sempit, petugas kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat bersama petugas Satpol PP pada Kamis malam berpatroli di rumah-rumah warga yang terletak di Jalan Laksa, Jembatan 5 Tambora. Satu persatu petugas memeriksa rumah warga yang ditinggal mudik.
Petugas pastikan kondisi rumah sudah terkunci rapat dan aliran listrik telah dipadamkan. Petugas mengimbau kepada pengurus lingkungan dan warga yang tidak melakukan mudik untuk bersama-sama menjaga keamanan rumah tetangga mereka yang ditinggal mudik. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian dan musibah kebakaran. Mengingatkan masyarakat untuk melepas gasnya, lanjut listrik-listrik yang tidak terpakai wajib dicopot kalau ditinggalkan. Atas bantuannya. Patroli Kamtipmas ini akan terus digelar petugas agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam merayakan Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.